disitulah yang menggelitik pemikiran kami untuk menyoroti sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya, yang berkenaan dengan aksi terorisme itu sendiri. Nah, dimulai dari analisis kami tidak ingin menggunakan analisis dari Immanuel Durkheim yang menggunakan teori bunuh dirinya, tetapi kami lebih menyoroti bagaimana aksi terorisme di era sekarang, khususnya di waktu 2015 sampai 18 ini, seolah-olah bukan hanya sebatas bunuh diri saja, bukan hanya sebatas pengeboman yang sifatnya adalah tempat-tempat umum, tetapi ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh seorang teror ataupun terorisme itu sendiri. Logika yang kami gunakan adalah ketika mungkin teman-teman sudah tahu Paris ya, Parang Tritis. Kira-kira seandainya ada terorisme yang mengebom Paris, sebombastis apa sih media akan mensoroti? Berbeda halnya ketika terorisme ataupun teror itu sendiri terjadi di Malioboro, maka akan menjadi perbedaan antara tempat yang ada di Parangtritis dengan Malioboro, maka lebih akan disoroti Malioboro. Nah, disinilah yang menjadi titik tumpu dari penelitian kami yang berjudul terorisme daerah konvergensi itu sendiri. Akan tetapi sebelum itu kami akan membahas tentang peta terorisme itu sendiri. Kami mulai dari sejarah ataupun historisnya. Secara historis, teror ataupun terorisme itu sendiri sifatnya adalah positif. Karena kenapa? Basis gerakan dari teror itu sendiri itu penggulingan terhadap kekuasaan perpolitikan di Prancis di tahun 1789 yang dilakukan oleh kaum kiri pada waktu itu untuk menumbangkan politik monarki absolut. Nah, monarki absolut inilah yang menjadi diktator pada waktu itu, sehingga ingin ditumbangkan dan digantikan menjadi sistem politik yang baru yang disebut dengan liberté, égalité, dan fraternité. Mungkin tidak asing lagi ya, karena konsep-konsep ini adalah konsep yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi untuk berdiskusi mengenai politik di ranah sosial. Nah, sifatnya sekali lagi adalah positif. Karena kenapa? Karena basis yang dibangun dalam teror ini adalah basisnya adalah mengemban ataupun mengusung cita-cita rakyat agar supaya tumbang yang namanya politik monarki absolut. Jika teman-teman tahu tentang revolusi Bolshevik dan Menshevik di 1917 di Rusia, maka itu salah satu bangun ataupun frame yang digunakan oleh teror Bolshevik agar supaya menumbangkan kaum star ataupun kaum yang diktator pada waktu itu untuk menggulingkan untuk menggulingkan kekuasaan tersebut, maka butuh yang namanya teror. Maka teror pada secara historisnya disebut sebagai teror yang positif. Nah, tetapi karena ada beberapa pergeseran, karena adanya pergantian zaman, maka teror ataupun terorisme ketika sampai di era kontemporer basisnya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena di era kontemporer itu lebih kepada egoisme seseorang untuk membunuh ataupun memberi teror terhadap oknum pejabat yang menguasai sebuah kekuasaan ataupun orang yang mempunyai power di dalam negara itu sendiri. Maka kita sebut sebagai teror yang terjadi di sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu cirinya adalah teror ataupun pembunuhan terhadap oknum-oknum yang mempunyai kekuasaan di dalam negara itu sendiri. Maka sifatnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena teror yang digunakan adalah lebih kepada egoisme seseorang untuk membunuh dibanding dengan kita-kita yang basisnya adalah universal ataupun rakyat. Nah, hal ini akan bergeser ketika kita berbicara terorisme di era globalisasi.
Mungkin kita sudah tahu gejala ataupun peristiwa yang terjadi di Amerika yang terkenal sebagai peristiwa 11 September 2001, itu adalah pengeboman WTC ya. Nah, disitulah era terorisme yang semakin krusial. Karena kenapa? Karena bukan hanya media lokal, tapi media internasional itu menyoroti yang namanya kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di Amerika itu sendiri. Nah, disinilah mulai muncul yang namanya terorisme yang dulunya menjadi positif menjadi sangat negatif. Karena kenapa? Karena yang diemban ataupun yang dicita-citakan adalah kekerasan, permusuhan, kebencian dan ideologisasi. Nah, nanti yang ini akan menjadi garis demarkasi antara historis, kontemporer, dan global serta sampai kepada Indonesia. Nah, sampai di Indonesia kita sudah sangat kenal dengan istilah-istilah jamaah Islamiyah yang kita sebut dengan JI, terus ISIS, yang aksinya tidak tanggung-tanggung. Karena kenapa? Kita lihat track record dari aksi-aksi teror di Indonesia, baik dari simpatisan ISIS ataupun JI, seperti halnya 2010 di Legian Bali sampai 2017 yang lalu, yaitu adalah di Kampung Melayu yang kita kenal adalah bom panci ya. Bom panci itu adalah salah satu teror yang berada di Indonesia. Maka sekali lagi, yang awalnya terorisme ataupun teror yang secara historis positif, tetapi ketika sampai di era globalisasi dan Indonesia, maka akan berbeda sifatnya, yaitu menjadi kekerasan dan sensasi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Maka kami menggunakan analisis media dan terorisme. Teori yang kami gunakan di dalam sosiologi media adalah teori hipodermik. Teori ini membahas tentang media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat langsung terarah. Nah, artinya media di dalam teori hipodermik ini, istilah bahasa Indonesia itu adalah teori jarum suntik ya, teori jarum suntik. Nah, teori ini membahas bagaimana media menjadi sebuah propaganda terhadap masyarakat agar supaya masyarakat percaya terhadap sesuatu yang ditampilkan oleh media. Inilah teori inilah yang saya maksud sebagai teori jarum hipodermik. Jadi inilah yang menjadi kerangka analisis kami ketika membahas tentang terorisme di era konvergensi. Yang pertama, ada agen dan kuasa. Di dalam media tentunya ada agen yang mempunyai kuasa terhadap media itu sendiri, seperti halnya KR, Kompas, Viva.com, ataupun media-media elektronik atau media cetak pun akan mempunyai agen yang mempunyai kekuasaan untuk memegang media itu sendiri. Nah, kekuasaan inilah yang nantinya akan berimbas kepada peran terhadap pesan apa yang terjadi di terorisme itu sendiri. Maka media yang mensoroti terorisme akan berubah pesannya tergantung dengan agen yang berkuasa untuk melihat publikasi dari terorisme itu sendiri. Jika agen memiliki ataupun jika agen yang memiliki media ataupun yang menguasai media lebih terhadap sensasi, maka teror ataupun pesan yang ada di media akan sifatnya berbasis sensasi. Tetapi ketika media berbasis adalah informasi, maka media akan menyuguhkan informasi yang sifatnya adalah informasi. Maka disinilah media berperan penting dalam memberi informasi terhadap audien itu sendiri. Akan tetapi ketika saya lihat di dalam media itu sendiri, lebih banyak sensasinya dibanding dengan informasi. Karena kenapa? Karena seolah-olah terorisme itu dijadikan sebuah produk kapitalis agar supaya meraup keuntungan di dalam media itu sendiri. Tidak mungkin ya ada media yang menyorot ada bom bunuh diri yang sifatnya seperti halnya Hello Kitty, panda, yang sifatnya seperti itu.
unyu-unyu, tidak. Tetapi bagaimana media mensoroti terorisme itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang tekanan terhadap masyarakat, bahwasanya inilah realitas yang terjadi. Jadi foto, video yang ditampilkan adalah hal-hal yang mengerikan. Nah, inilah yang menjadi konstruksi masyarakat terhadap terorisme, bahwasanya terorisme sangat menakutkan. Inilah alur berpikir ketika menggunakan teori hipodermik teori ini sendiri. Nah, yang kedua, artinya media sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari terorisme. Pesan dari terorisme di era konvergensi ini sendiri bukan memberi teror yang sifatnya fisik, tetapi lebih kepada psikologi. Kalau misalnya kalian rasakan bom yang ada di Jakarta, maka Sabang sampai Merauke kira-kira dirasakan atau tidak? Dirasakan. Karena kenapa? Karena sekali lagi media mensoroti, media menyuguhkan tentang apa yang terjadi di Jakarta dengan kengeriannya, dengan sensasinya. Maka masyarakat tidak merasakan teror yang ada di Jakarta, tetapi masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu merasakan kegelisahan tentang apa yang ditampilkan oleh media itu sendiri. Inilah yang menjadi temuan kami. Mungkin yang dapat kami contohkan, analisis kami adalah ini adalah bagannya, seperti halnya saya contohkan tadi. Saya mengambil dalam pasca tragedi September 11 September, di mana media sangat mensoroti dari yang lokal sampai yang internasional. CNN, New York Times, dan RC sejak tahun 2014 sampai 2007 itu mensoroti tentang teror-teror yang ada di dunia. Padahal 2001 sudah selesai aksi teror yang ada di WTC itu sendiri. Tetapi kenapa hal ini berlanjut? Karena sekali lagi media yang mengolahnya agar supaya menjadi sensasi atau menjadi sorotan publik internasional. Nah, yang akan berimbas kepada apa? Yang akan berimbas kepada Islamofobia itu sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada konstruksi bahwasannya orang-orang ataupun oknum yang menjadi teror di dalam terorisme itu sendiri adalah orang Islam. Maka dimunculkanlah stereotip terhadap orang-orang Muslim itu sendiri, sehingga melahirkan orang-orang yang non-Muslim menganggap orang Islam sebagai teroris. Nah, inilah yang menjadi indikasi dari peran media jika media di era konvergensi ini tidak bijak dalam menampilkan ruang-ruang informasi ketika berbicara tentang terorisme. Sepertinya ini banyak sekali, tapi nanti kita diskusi saja. Tetapi temuan kami dan juga saran terhadap media massa itu lebih kepada bagaimana kita memangkas media massa dengan terorisme. Media massa secara bijak memberikan informasi terhadap audiens agar supaya tidak menampilkan informasi yang sifatnya sensasional, sifatnya menekan, sifatnya membuat psikologi masyarakat Indonesia takut. Nah, disinilah caranya bagaimana? Caranya kita harus duduk bersama, yaitu adalah media-media yang ada di Indonesia, agar supaya kita lebih memberikan informasi terhadap terorisme lebih kepada sifatnya adalah informan saja, bukan memberikan suguhan terhadap video ataupun foto-foto yang sangat menakutkan. Nah, disinilah yang menjadi urgen ataupun menjadi temuan kami di media Indonesia khususnya, bukan lebih kepada subjek ataupun pemberi informasi, tetapi lebih kepada sensasi dan rating untuk meningkatkan media yang ia miliki. Mungkin itu saja, nanti kita akan berdiskusi panjang lebar mengenai terorisme di era konvergensi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.